Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya di Sari Agung Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya mengaplikasi atau menebar bibit ikan nila ya teman-teman. Cara yang baik atau mungkin yang efektif untuk penebaran bibit ikan nila. Karena waktu penebaran bibit ikan nila itu tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Nanti akibatnya itu banyak jamur, banyak yang mati. Jadi dari awal saya sebelum tebar bibit ikan ini, itu saya aplikasikan atau saya endapkan airnya itu terlebih dahulu. Karena airnya ini dari air sumur ya teman-teman. Air sumur yang di daerah saya itu sangat keruh, asin dan berbau tidak sedap. Jadi waktu pengaplikasian airnya itu 1 minggu sebelum tebar bibit, itu saya endapkan terlebih dahulu, dan 1 minggu lagi itu saya tebar garam. Jadi untuk pengaplikasiannya itu butuh 2 minggu. Untuk pengendapan airnya itu, untuk persiapan airnya itu butuh 2 minggu kalau saya teman-teman. 1 minggu itu saya endapkan, dan 1 minggu lagi itu saya tebar garam, baru saya belikan bibit. Alhamdulillah bibitnya ini tidak mengalami masalah apa-apa ya teman-teman. Jamur juga tidak ada. Kalau kematian pasti ada, mungkin dari awal kita beli atau dari perjalanan itu ada. Untuk cara penebaran bibitnya ini mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu atau sudah mengalami. Jadi 1 minggu saya endapkan airnya itu menggunakan filter. Saya pakai filter ini ya teman-teman untuk mengendapkan airnya supaya airnya itu jernih. Karena awal dari pengambilan air dari air sumur itu sangat keruh. Dan setelah airnya jernih 1 minggu lagi itu saya kasih garam grosok, atau bisa menggunakan Introflock atau Blue Copper, atau mungkin dari teman-teman bisa menggunakan pisang, pelepah pisang itu bisa ya teman-teman, agar bakteri-bakteri yang ada di air itu bisa mati. Setelah 1 minggu saya beri garam, selanjutnya saya berikan ikannya. Dan waktu pengaplikasian di dalam kolam itu, kalau kita beli dengan kantong plastik, itu jangan dulu dimasukkan ya teman-teman. Diaklimatasi atau disesuaikan suhunya terlebih dahulu. Jadi kantong plastik itu kita rendam di dalam kolam ini terlebih dahulu selama 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Baru kita buka plastiknya, kita masukkan ikannya satu persatu. Ini tebar bibit awal dari ukuran 57 bak sortir, dan sekarang alhamdulillah selama 2 minggu, ini sudah 2 minggu berjalan ya teman-teman. Ini sudah mengalami perubahan bentuk atau sudah menjadi ukuran yang agak besar-besar, alhamdulillah. Jadi 1 minggu pertama
dari awal tebar itu tidak saya kasih apa-apa. Maksudnya itu tidak saya kasih obat ataupun apa-apa. Jadi setelah ditebar bibit, 2 hari setelah tebar bibit itu jangan dikasih makan kalau bisa, biar kadang pelet yang kita kasih sama yang dikasih sama penjual bibit itu berbeda, biar ikannya itu tidak kaget. Jadi setelah 2 hari baru kita kasih makan. Untuk pakan selalu saya bibis ya teman-teman, 1 minggu setelah 1 minggu setelah tebar itu saya bibis hanya menggunakan air aja, tidak ada vitamin ataupun apa-apa. Dan setelah 1 minggu kemudian ini saya bibis menggunakan E4 dan tetes tebu. Baru saya menggunakan E4 dan tetes tebu itu setelah 1 minggu tebar bibit. Jadi cuma itu aja ya teman-teman, 1 minggu dibibis tapi tidak menggunakan apa-apa, dan setelah 1 minggunya lagi baru dibibis menggunakan E4 dan tetes tebu yang sudah difermentasi. Ini nanti setelah beberapa minggu kemudian atau bibitnya sudah agak besar, baru saya aplikasikan atau saya pindah ke kolam pembesaran yang ada di sini ya teman-teman. Untuk membuang kotorannya itu bisa menggunakan atau bisa membuka kerannya, tapi saya jarang. Untuk membuang kotoran itu saya backwash atau saya selang ya teman-teman. Jadi ini ada semacam selang dan kayu, itu saya kaitkan seperti ini. Ini nanti saya celupkan di sini terus saya hisap gitu ya teman-teman. Jadi kotoran itu nanti akan saya taruh di ember. Jadi saya hisap menggunakan selang di dasar kolamnya. Nanti kotoran yang ada di dasar itu pasti akan terangkat dan masuk ke ember. Jadi kotoran yang ada di kolam itu berpindah ke ember dan pasti akan ngendap di ember, dan airnya itu saya masukkan lagi ke kolam dan endapannya baru saya buang. Jadi teman-teman kalau bisa itu jangan buru-buru untuk memasukkan bibit sebelum airnya itu benar-benar sehat ya teman-teman. Harus perlu sabar karena kita itu memelihara ikan kecil, karena ikan kecil itu rentan untuk terkena penyakit, itu sangat rentan. Mungkin itu yang bisa saya berbagi kepada teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe, yang belum like silahkan untuk di like. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya ada yang salah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberi perlindungan, semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam budidaya ikan nila.